isi badannya buruk, penuh belatung ya, sampai tinggal menurut sejarah, tetapi tetap saja masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan merokok, wa in syakara 'alal ni'am, jika mampu syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, asabahu, maka Allah akan memberikan pahala terhadap orang yang syukur tersebut. Jadi kesimpulan, wal hasilu la yanalu khairan ajilan wala ajilan illa bittaqwa. Jadi kesimpulan, tidak akan pernah hasil kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, baik kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, illa bittaqwa, terkecuali solusinya hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata apa yang kita niatkan semuanya, tujuan ingin bahagia, jalan-jalan tujuannya ingin bahagia. Puyeng di rumah dulu healing, healing mana? Healing ke pantai, tujuannya ingin bahagia. Pas belum nyampe pantai, belum. Jadinya kalau bukan ke pantai. Orang yang sering jalan-jalan berarti sering stres. Kalau sebenarnya jalan-jalan hanya untuk ngobatin stres. Jadi kunci takwa ilah, kata ulama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala madar kulli sahadah, itu adalah dasar, itu adalah pokok seluruh kebahagiaan apapun kondisi kita, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan fakir, baik dalam keadaan kaya. Jika ingin bahagia, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita belum bisa bahagia, kalau punya duit, istri sehat, istri baik, kita mah baru dimarahin sama istri. Orang satu udah kayaknya dunia ini musuh kita semua. Nah, subhanallah. Watiba'u akhwarasi syarri habaila, watiba'u ahwa, adapun mengikuti hawa nafsu. Ra'su syarri itu adalah pangkal keburukan. Jadi pangkal keburukan, pangkal kejelekan adalah mengikuti hawa. Nah, ini yang berarti mengikuti hawa. Kan nafsu kita nih mah pengennya ngapain sih nyanyi segala macam, mana ngantuk, mana kagak ada apa-apa, kan gitu kan? Enakan mah di rumah gue ada, ain sama anak ada, segala macam ada, ngapain sih kan gitu? Padahal watiba'u ahwa, mengikuti hawa nafsu yang kita anggap mengikuti hawa nafsu itu adalah kebahagiaan, padahal ra'su syarri habailah, itu adalah pangkal keburukan yang akan berlangsung. Mengikuti hawa nafsu, kata Barusi, kalau main slot mantap. Wah, main slot mantap nih kan? Ya, sering main menang misalnya 40 juta, misalkan kan gitu tuh. Nah, walaupun menang karena mengikutinya hawa nafsu, maka itu adalah puncak awal keburukan, awal kehancuran. Masya Allah, naudzubillah. Jadi ini banyak kita yang terlena dengan itu.
itu semua. Masya Allah. Wattiba'u lira'sin khobari. Nah, kuncinya tadi, jika kita ingin menggapai kebahagiaan, midarul sa'adah at-taqwa. Karena dengan takwa ini bermacam-macam manfaatnya. Salah satunya rezeki yang tak disangka dan yang tak diduga itu adalah dengan cara takwa. Rezeki yang tak disangka dan yang tak diduga itu melalui takwa, bukan dengan cara usaha. Dengan cara usaha, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau hanya dengan cara usaha, ya tergantung bagaimana selip gaji. Kalau mengandalkan rezeki dengan usaha, ya bagaimana selip gaji sebulan 4 juta tak segitu. Itu kalau jika menghasilkan rezeki dengan usaha, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi jika rezeki dihasilkan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang datangnya min haitsu la yahtasib, tanpa disangka, tanpa diduga oleh kita, ternyata rezeki itu lebih apa yang ada. Bahkan lagi wa min dalika ilmul laduni, yang bisa mewariskan ilmu laduni, diberikan putuh ilmu, pemahaman ilmu oleh Allah, maka salah satunya itu pun dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak takwa kepada Allah. Ilmu tidak akan diberikan oleh Allah terkecuali kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan itu. Bahkan di ayat yang lain, innal muttaqina fi jannatin wa nahar wa min dalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Sebagian daripada takwa akan membawa mulia baik dunia maupun akhirat. Maka manusia bisa dijadikan mulia bukan dari binaan, bukan dari ini, bukan. Tapi dilihat dari mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka faja'ul karamah indahu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Jadi menjadikan kemuliaan menurut Allah yaitu dengan cara takwa, la bil ansab, bukan karena faktor turunan. Sekarang kan lagi dari faktor turunan. Kalau dia tidak takwa kepada Allah, walaupun nasab para wali, walaupun nasab di atasnya para wali, jika emang keturunannya dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh leluhurnya, maka tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa bukan dilihat mulia, bukan dilihat daripada keturunan, tapi mulia dilihat daripada sejauh mana takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas dulu ketika nasab kami ini diketahui oleh guru. Tahu guru itu pas mau keluar pondok bahwa turunan TP kan artinya turunan bagus. Apakah kata guru bukan? Kata guru itu bagus, lamun daek ngaji, tapi lamun teu ngaji ngaranna teu bagus. Jadi kan gitu ya. Jadi bisa dianggap turunan itu bagus jika emang ngaji. Tapi jika emang dia tidak ngaji, turunan teu bagus. Oh. Kayak gitu. Mau masuk teu bagus. Jadi kagak bagus. Jadi yang jadinya itu bagus jadi toko bangunan. Nah, jadi toko bangunan. Telaga Bestari, jadi telaga Bestari, lagi gitu, maksudnya
Nah, patokan kita ini. Jadi melihat kemuliaan seseorang dilihat daripada sejauh mana takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dilihat dari sektor dia ini kaya, dia ini turunannya tidak. Mungkin secara sosial boleh, secara sosial. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, melihat kemuliaan seseorang bukan faktor keturunan, bukan faktor jabatan, tapi dilihat sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kalau dia dilihat sosial grup apa namanya sosial, mungkin boleh saja menghormati boleh, tetapi jangan melihat ke situ. Artinya ketika kita duduk bersama, anggap di mata Allah belum tentu orang yang turunannya bukan turunan bagus, ya, dia itu adalah orang yang paling bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Walakin aqwa, dan tidak dilihat menjadikan mulia itu dengan harta, wala bi syai'in dan tidak dengan apapun. Wa qam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin yadulu dhikruha. Jadi terlalu banyak bilangan-bilangan janji-janji Allah dan janji Rasulullah terhadap orang-orang yang bertakwa, min khairin, dari kebaikan, wa sa'adatin, kebahagiaan, wa darajatin, dan derajat yang tinggi, wa hasanatin, dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kajian pada malam ini bahwa ada dua poin yang disampaikan. Pertama, jika ingin menggapai kebahagiaan, kunci dasarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kunci keburukan, kunci kemelaratan, ya, kunci kesengsaraan, wattiba'u ahwa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya mah pengennya ini. Jika itu dilakukan oleh kita, siap-siap itulah awal daripada kehancuran yang akan datang. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita takwa kita walaupun masih takwa awam menjadi dasar kebahagiaan kita baik di dunia menuju alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia hanya fata morgana, dunia hanya sementara, yang abadal abidin adalah alam akhirat, dan dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal menuju alam akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah وشيخ الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد ويرحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.